cerita dimulai dengan flashback Boruto yang sedang berlatih bersama Sasuke di malam hari. Latihan ini berlangsung beberapa tahun setelah peristiwa di Konoha yang melibatkan kekuatan omnipotence atau kemahakuasaan Aida. Di situ terlihat bahwa Boruto sudah tumbuh menjadi seorang remaja dengan rambut panjang. Melihat rambut Boruto, hal itu tentunya mengingatkan kita akan sosok Obito Uchiha yang pernah diselamatkan oleh Madara Yagais. Dalam latihannya, Boruto bertanya kepada sang master tentang gaya Uchiha-nya. Sepintas memang Boruto ingin menjadi seperti masternya karena terlihat dari style yang dikenakannya. Sasuke pun menjawab pertanyaan Boruto tersebut. Ya, mungkin tahun ini aku bisa mengajarimu sebagian dari teknik dan gaya Uchiha-ku. Namun Boruto menganggap pernyataan Sasuke tadi sebagai candaan baginya. Sasuke menegaskan kembali, menurutmu wajahku ini sedang bercanda. Kau punya bakat yang bagus dan bisa belajar dengan cepat. Secara umum, kau itu jenius. Jadi tidak ada yang bisa kuajarkan lagi kepadamu. Lalu Sasuke menyarankan agar Boruto melanjutkan pembelajarannya dengan mempelajari berbagai teknik tambahan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya sambil berbincang satu sama lain. Bahkan Sasuke juga mengatakan bahwa Boruto sangat mirip dengan Naruto yang sudah menyelamatkannya dari jurang kegelapan. Apalagi mengingat Sasuke yang terkena teknik omnipotence Aida membuatnya tidak peduli lagi akan status Boruto yang sekarang, karena semua itu berkat perkataan Sarada. Cerita pun beralih ke masa di mana Kode beserta pasukan Tsumekanya bertarung melawan Sasuke dan Boruto. Sasuke dan Boruto yang terdesak, pada akhirnya Sasuke berhasil melukai mata Koda. Bahkan di detik terakhir Sasuke pun masih bisa meninggalkan luka di mata Kode. Kembali ke cerita. Dalam pertarungan ini, terjadi momen emosional di mana Sasuke meminta Boruto untuk lari, karena tidak mungkin untuk menang melawan mereka semua. Sedangkan Sasuke yang akan menahan mereka semua. Lalu Sasuke juga berpesan kepada Boruto untuk menguasai setiap teknik yang telah diajarkan kepadanya dan juga menjaga Sarada. Pertarungan sengit pun terjadi, Sasuke sendiri kemudian bertarung melawan Koda dan pasukan Tsumeaka sendirian. Setelah pertempuran usai, terlihat 7 Tsumeaka berhasil dikalahkan. Namun sayangnya, naas bagi Sasuke yang badannya telah tertelan menjadi pohon. Boruto yang kembali lagi menemui gurunya mulai mencoba tegar dan mengambil pedang Kusanagi milik gurunya tersebut. Boruto lalu berkata, "Serahkan saja padaku, Master." Ini menjadi awal bagaimana ekspresi dan rambut Boruto yang mulai berubah. Dari yang awalnya ceria dan murah senyum, hingga sekarang menjadi dingin. Kemudian, cerita pun kembali ke masa sekarang di Konoha, di mana kita dapat melihat kepanikan setelah Kode dan pasukan Tsumekanya menyerang Konoha dan meninggalkan para korban yang berubah menjadi pohon. Salah satu shinobi memberitahu Konohamaru untuk ikut dengannya karena salah satu sahabatnya telah dirubah menjadi pohon. Di sana juga sudah menanti tim Inoshikacho. Dan betapa kagetnya Konohamaru melihat ternyata Moegi yang menjadi pohon. Shikadai pun menceritakan bahwa Moegi menjadi seperti ini karena menyelamatkan ibu dan anak yang akan diserang pasukan Tsumeaka. Kemudian melihat pengorbanan Moegi tersebut membuat mereka sangat marah. Konohamaru pun mencoba menenangkan mereka dengan berkata, "Ini bukan berarti Moegi mati, kita akan cari cara untuk menyelamatkannya bersama-sama sebagai teman." Scene pun beralih ke markas 4 Ego Jubi yang merupakan manifestasi dari Shinju. Kita juga diperkenalkan nama dari para Ego Jubi tersebut kecuali Bach. Shinju klon dari Moegi bernama Matsuri, klon dari Sasuke bernama Hidari, dan satu Ego Jubi lagi bernama Jura. Oke, kita sebut saja mereka dengan nama baru saja ya guys. Lalu Matsuri mengatakan bahwasanya dia merasakan kemarahan dari Inoshikacho dan Konohamaru Sarutobi. Jura pun menjawab bahwasanya itu adalah perkembangan dari kesensitifannya. Secara biologis mereka adalah satu, namun perasaan yang Matsuri rasakan tersebut sepertinya hanya ada dalam dirinya. Jura mengatakan bahwasanya insting mereka telah berkembang, meskipun sebagai satu makhluk sebagai Shinju. Lalu Jura berpikir untuk memakan Naruto sebagai makanan pembuka sebelum memakan Boruto dan Kawaki nantinya. Akan tetapi para Shinju yang lain bertanya, mengapa Jura ingin memakan Naruto, padahal dia bukanlah seorang Otsutsuki, tetapi Jura hanya mengatakan bahwa dia hanya mengikuti instingnya saja. Kemudian Jura menegaskan kembali kepada rekannya sebagai sesama Ego Jubi.
Ikutilah instingmu, dengarkan suara dalam dirimu, lalu kau akan bisa lihat sebuah target yang masing-masing kalian miliki. Kemudian, Matsuri yang sudah mulai paham akan perkataan Jura. Dia menargetkan Konohamaru Sarutobi sebagai santapannya. Namun di lain sisi, Hidari malah bertanya kepada Jura mengenai identitas asli mereka ini. Akan tetapi, Jura hanya menjawab untuk tidak mempedulikan akan hal itu dan ikutilah instingmu saja, karena identitasmu ditentukan oleh siapa targetmu. Sedangkan di tempat lain, Eida yang memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya, ternyata melihat para ego Jubi yang sedang merencanakan sesuatu. Tapi siap sangka, ternyata ego Bak sadar akan kehadiran Eida yang memantau mereka dari kejauhan. Walaupun tidak bisa bersentuhan secara langsung, tapi ego Bak mampu melihat dan berbicara dengan Eida secara langsung. Setelah mengetahui itu semua, ego Bak akhirnya langsung menjadikan Eida sebagai targetnya untuk dia makan. Terlihat Eida sangat panik hingga membuatnya berkeringat dan tidak dapat berkata-kata. Demon yang berada di samping kakaknya pun hanya bingung melihat kakaknya yang terlihat dia saja. Kemudian para ego Jubi lain yang juga tahu menegaskan tentang kekuatan mata Senrigan milik Eida yang mampu melihat segalanya. Di lain sisi, Hidari mulai menyampaikan targetnya adalah Uchiha Sarada. Shin pun beralih di desa Konoha, tempat di mana Amado dan Sumire berada. Ini merupakan kali pertama kita melihat Amado setelah kejadian beberapa waktu silam. Dalam perbincangannya, Sumire mengatakan Boruto telah kembali setelah 3 tahun kepergiannya. Amado seperti orang lain yang ingatannya telah dirubah, pun mengatakan bahwasanya dia telah bekerja sama dengan Kashin Koji untuk menyelamatkan Boruto dari organisasi Kara dan membutuhkan karma Boruto untuk memulihkan atau membangkitkan anaknya yang bernama Akebi. Akan tetapi Amado juga bingung kenapa Kawaki memiliki tubuh ilmiah. Dia mengakui bahwasanya fakta di balik itu semua, dialah orang yang memodifikasi tubuh Kawaki, karena hal itu hanya bisa dilakukan olehnya. Dia hanya menambahkan bahwasanya mungkin ingatannya telah dirubah. Saya yang memonitoring percakapan antara Amado dan Sumire mulai melaporkannya kepada Shikamaru sang Hokage ke-8. Kemudian saya menanyakan pendapat Shikamaru mengenai percakapan keduanya. Akan tetapi Shikamaru hanya diam saja seperti memikirkan sesuatu. Dari perkataan Amado tadi, kemungkinan dirinya juga terkena efek kemahakuasaan milik Eida. Kemudian setelah itu, Sumire menemui Sarada dan menceritakan informasi yang sudah didapatkan dari Amado. Sarada mengungkapkan pendapatnya mengenai Amado yang tidak mungkin bisa pulih dari ingatan yang telah dirubah. Bahkan, orang yang melihat foto keluarga Uzumaki yang tidak ada Kawaki di dalamnya saja, pasti menganggap Kawaki adalah anak dari Hokage ke-7. Dengan perkataan Amado yang seperti itu, membuat mereka berdua masih mencurigainya. Hal itu wajar saja, karena Amado lah yang menciptakan Eida. Tapi di saat Sarada ingat akan ayahnya, tiba-tiba Boruto muncul di belakang mereka berdua. Boruto pun mengatakan, Master mempercayaiku dan meragukan ingatannya sendiri. Dia memakai nyawanya untuk menyelamatkanku dan mempercayakan dirimu kepadaku, Sarada. Kedatangan Boruto membuat keduanya terkejut. Seketika itu, Sarada langsung memberikan pelukan kepada Boruto. Sumire yang ada di sana hanya bisa menonton momen mereka saat berpelukan. Ya, kita tahu sendiri ya guys, kalau Sumire itu suka juga dengan Boruto. Momen ini tentunya mengingatkan kita akan kisah Sakura yang pernah memeluk Naruto di depan Hinata. Namun pada akhirnya, Hinata lah yang menjadi pemenangnya dan menikah dengan Naruto. Akankah hal serupa juga akan terjadi guys? Kemudian Sarada mengatakan, "Kau terlambat bodoh." Lalu dibarengi pelukan yang erat, Boruto pun hanya menjawab, "Maafkan aku sudah pulang sekarang." Adegan lalu berpindah ke pertemuan antara Shikamaru dan tetua desa Konoha. Oh iya guys, apakah kalian masih ingat dengan dua tetua atau petinggi Konoha, yaitu teman setim Hiruzen dan Danzo, dalam tim pelindung Tobirama sang Hokage kedua yang bernama Koharu dan Homura? Ternyata mereka masih hidup guys sampai era Boruto Times Skip. Jarang muncul tapi awet juga umurnya ya guys. Lanjut ke cerita, para tetua mempertanyakan tentang Boruto sang pengkhianat yang kembali ke desa. Mereka juga menyinggung tentang Boruto yang telah merenggut nyawa dari Hokage ke-8. Shikamaru lalu menjawab, "Aku tidak mengetahui alasan kembalinya Boruto,
Tapi melihat dari hasilnya, kita tidak bisa hiraukan fakta bahwa Boruto sudah menyelamatkan kita dari ancaman kode. Namun kemudian dia menghilang. Akan tetapi, sang tetua Homura menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk itu. Yang pasti mereka sangat ingin Boruto dibunuh. Kemudian, tetua wanita yang bernama Koharu pun mengatakan, "Sudah 3 tahun berlalu, itu batas waktu yang kau sarankan, jadilah Hokage ke-8 secara resmi. Jika kita tetap begini, bukan hanya negara api saja, tapi itu juga akan terlihat buruk bagi desa lain." Shikamaru yang mendengar saran dari para tetua pun langsung berpamitan. Di saat yang sama, terlihat jika jubah Hokage milik Shikamaru tampak kosong tanpa tulisan gelar di belakangnya. Dari sini kita tahu guys, ternyata Shikamaru ini belum resmi menjabat sebagai seorang Hokage. Ini seperti halnya seorang Danzo, yang dulunya juga tidak resmi menggantikan Tsunade. Lalu di ruangan Hokage, Shikamaru yang sudah ada di sana terlihat santai sambil merokok dan memikirkan perkataan para tetua tadi. Dari luar, suara ketukan pintu berbunyi, rupanya itu adalah Ino yang sedang memberikan sebuah dokumen catatan misi yang diinginkan oleh Shikamaru. Ino pun bertanya mengenai catatan tersebut dipakai untuk apa. Namun Shikamaru hanya terdiam dan menyuruh Ino untuk pergi. Di luar kantor, karena masih merasa penasaran, Ino mencoba bertanya kepada Shikamaru melalui jutsu telepatinya. Ino mengatakan kalau catatan itu hanyalah sebuah alasan dan menganggap itu bukanlah yang dicari. Shikamaru lalu menjelaskan bahwa dia tidak ingin percakapannya dideteksi oleh pihak keamanan, Eida, Kawaki, dan Amado. Dirinya hanya mengandalkan Ino selaku partnernya sejak kecil untuk menjaga rahasia ini, dan hanya Inolah yang dipercayainya. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat Kawaki yang sedang berbincang dengan Eida di ruangannya. Eida menceritakan kepada Kawaki tentang kesadaran dari monster ekor 10 atau Jubi yang berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Lalu Kawaki pun menanyakan tentang kode yang memiliki kendali atas para monster Shinju tersebut. Eida pun menjawab bahwa kode telah kabur ke tempat lain karena monster itu telah berubah menjadi kuat, sehingga dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Kemudian, hal yang mengganggunya sekarang adalah incaran para monster tersebut bukan hanya Kawaki dan Boruto sebagai seorang Otsutsuki saja, tapi mereka juga mengincar hal lain. Mereka mengincar Naruto Uzumaki selaku Hokage ke-7 dan nyawa Eida sendiri. Terlihat Eida yang sedikit gugup saat mengatakannya. Lalu Kawaki menanyakan kenapa mereka mengincar Hokage ke-7. Akan tetapi Kawaki malah menyombongkan bahwa dia sudah pernah mengalahkan mereka sebelumnya, dan Hokage ke-7 sedang berada di dimensinya saat ini. Di saat itu juga, Demon menyerobot perkataan Kawaki dan mengatakan, "Hei Kawaki, selain kita, orang yang tahu kalau Hokage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke Uchiha. Tidak ada yang percaya mereka adalah kriminal. Jika monster itu mau mencari Hokage, bukankah semua orang jadi akan tahu akan kebohongan yang akan kau perbuat? Ya, tidak seperti aku dan kakak, aku tidak peduli akan apapun yang terjadi padamu." Eida pun menyela perkataan adiknya tersebut agar tidak berbicara yang aneh-aneh. Nah, karena mendengar perkataan keduanya, Kawaki pun langsung bergegas pergi meninggalkan Eida dan Demon. Setelah berada di luar, Kawaki melihat Mitsuki yang sudah menunggunya di luar. Mitsuki dengan tatapan yang datar mengatakan ke Kawaki bahwa mengawasi kau dan Eida adalah misiku. Namun saat itu tiba-tiba Kawaki mendeteksi keberadaan Boruto yang berada di desa. Di saat itu juga, Mitsuki langsung mengeluarkan ularnya dari balik pakaiannya. Kemudian adegan pun berpindah ke tempat Boruto, Sarada, dan Sumire di taman desa Konoha. Setelah lama tidak bertemu selama 3 tahun, dan Boruto menjelaskan kepada mereka berdua kejadian yang telah dialaminya selama 3 tahun tersebut. Saat itu, Sarada terlihat malu kepada Boruto karena sebelumnya dirinya tiba-tiba memeluk Boruto. Sumire pun memulai obrolannya kepada Boruto dengan mengatakan keadaan Boruto. Begitupun dengan Boruto yang senang melihat kedua temannya baik-baik saja. Lalu Sumire kembali bertanya perihal Boruto yang berada di desa Konoha saat ini. Boruto pun menjawab, "Aku harus terus menyembunyikan cakraku agar tidak ditemukan oleh tim deteksi. Tapi cepat atau lambat, Kawaki pasti akan tahu. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang Sasuke." Sarada pun bertanya mengenai apa yang terjadi dengan ayahnya. Boruto kembali menjelaskan,
Master telah terserap ke dalam pohon Jubi. Dia rela mengorbankan diri demi menyelamatkanku. Aku akui dia kalah karena diriku." Kemudian Sumire pun juga bertanya kepada Boruto perihal para monster yang menyerang warga desa hingga menjadi pohon. Dirinya tidak percaya bahwa ada orang selain Otsutsuki yang dimakan. Mendengar pertanyaan Sumire itu, Boruto menjawab, "Keberadaan ekor 10 hanyalah untuk memakan cakra. Menuruti instingnya, walau siapapun mangsanya, lalu akhirnya mereka akan memakan Otsutsuki. Dan cakra itu akan membuat ekor 10 menjadi pohon suci. Itulah yang seharusnya terjadi. Di masa lalu entah apa yang terjadi, mereka sudah berevolusi menjadi Shinju." Adegan lalu berpindah dan memperlihatkan Mitsuki yang telah mengetahui bahwa Boruto berada di desa dan melaporkan hal tersebut kepada Shikamaru melalui tim deteksi. Mitsuki mengungkapkan kemungkinan Boruto yang berada di selatan desa dan memberitahu Shikamaru untuk menghubungi Eida. Lalu Shikamaru pun bertanya tentang keberadaan Kawaki kepada Mitsuki. Ternyata, sesaat setelah Kawaki mendeteksi Boruto, tanpa Kawaki sadari, Mitsuki langsung menyerangnya dari belakang dengan ular di lengannya dan menyuntikkan semacam racun ular untuk melumpuhkan Kawaki. Di saat itu juga, Kawaki langsung tergeletak tidak berdaya. Hal itu dilakukan Mitsuki agar Boruto tidak dapat mendeteksi keberadaan Kawaki yang menuju ke arahnya. Setelah membuat Kawaki pingsan, Mitsuki bergegas menuju lokasi Boruto untuk bertarung melawannya. Adegan pun berpindah di taman desa. Di sana Boruto masih menjelaskan tentang perubahan para Tsumeka yang berasal dari cakra milik Oda melalui tanda cakarnya, sehingga berevolusi menjadi monster yang memiliki kepribadian sendiri. Hal itu terjadi karena walaupun dirinya bukan Otsutsuki, tapi dia memiliki karma putih milik Ishiki, sehingga memberikan pengaruh ke monster Jubi. Kemudian, Boruto dikejutkan dengan Shikamaru yang menghubunginya melalui teknik penyalur pikiran tanpa sepengetahuan tim deteksi. Boruto lalu mengatakan bahwa hal semacam ini bukanlah hal yang boleh dilakukan oleh seorang Hokage. Tapi Shikamaru menyebut bahwa gelar Hokage-nya belumlah resmi. Shikamaru hanya ingin menyampaikan kepada Boruto untuk segera pergi karena ada seseorang yang mengejar ke arahnya. Tapi tiba-tiba, di saat itu juga, Boruto langsung dililit ular milik Mitsuki, hingga membuat Sarada dan Sumire terkejut. Walaupun sedang terdesak, terlihat Boruto yang tidak panik dan masih bisa melemparkan pedangnya. Dengan cara seperti itu, Boruto pun mampu lepas dengan cara berpindah tempat menggunakan teknik Hiraishin-nya. Lalu terlihat Mitsuki yang sudah siap bertarung menggunakan teknik Sennin mode sempurnanya dan sangat menunggu kedatangan Boruto setelah sekian lama. Sarada pun mencoba menghentikan Mitsuki. Namun, karena sudah dendam, Mitsuki masih tetap saja ingin menyerang Boruto dan tidak ingin menahan diri. Pertarungan pun dimulai. Mitsuki Sennin Mode pun mengeluarkan teknik ularnya ke arah Boruto. Tapi di sini Boruto pun juga bersiap mengeluarkan jurus barunya, yaitu Reiton Shinden yang dialirkan ke pedangnya. For your information nih guys, dulu saat ujian Chunin Boruto bisa menggunakan jurus petir ungu ciptaan Kakashi dengan bantuan alat ninja ilmiahnya. Dan sekarang, Boruto telah menguasai Shinden dan bisa memakai teknik tersebut dengan kemampuannya sendiri. Kembali ke cerita. Dengan secepat kilat, Boruto mampu menebas serangan ular dari Mitsuki. Lalu, Mitsuki kembali mengeluarkan tekniknya yang bernama Sen-ei Jashu, yang mana teknik tersebut mampu mengeluarkan banyak ular besar dari dalam tanah, sehingga membuat Boruto harus menghindar. Di sini, Boruto terlihat sudah mampu mengakses salah satu kemampuan Otsutsuki, yaitu terbang. Kemudian, saat berada di udara, Boruto sudah bersiap untuk melakukan serangan, dan mengatakan tekadnya kepada Sarada untuk menyelamatkan masternya yaitu Sasuke dan semua orang yang telah berubah menjadi pohon. Tapi saat akan melakukan serangan, Boruto mengurungkan niatnya tersebut dan memutuskan untuk berpindah tempat dengan cara terbang. Mitsuki terlihat tidak puas karena Boruto berhasil kabur. Kemudian sembari terbang, Boruto masih saja berbicara kepada Shikamaru agar menghentikan Mitsuki supaya pembicaraannya tidak terganggu. Shikamaru pun menjelaskan, "Kau harus dimusnahkan walau demi apapun, bukan hanya desa ini saja, tapi itu keputusan dari seluruh desa negara api. Aku sebagai Hokage mencegah Mitsuki itu tidak masuk akal." Boruto pun berasumsi bahwa Shikamaru sengaja untuk mengalah dan bertanya apa yang ingin dilakukan Shikamaru. Lalu Shikamaru pun menjelaskan kembali bahwa sebagai Hokage,
Ada yang bisa dia lakukan, tapi tidak bisa membantu Boruto secara terbuka. Dirinya hanya bisa memberikan kekuatan melalui metodenya saja, sehingga dia butuh bantuan Boruto. Di saat itu, Shikamaru yang meragukan ingatannya bertanya, "Apa kau itu benar-benar Uzumaki Boruto? Aku tidak percaya kalau ini genjutsu." Aku mengatakan ini setelah mendengar perkataan Amado. Kemungkinan bahwa ingatanku bisa saja palsu. Kawaki dan Boruto, jika kalian saling bertukar peran, kita bisa mencapai titik pemahaman penuh. Aku ingin tahu jawabanmu, Boruto. Ino yang mendengar penjelasan Shikamaru tersebut sampai tercengang seolah tidak percaya. Sebelum menjawab pertanyaan Shikamaru, Boruto yang sudah jauh dari desa ingin memastikan kalau Kawaki tidak akan bisa mendeteksinya dan memastikan jangkauan dari komunikasinya. Shikamaru pun menjawab bahwa jangkauan komunikasi Ino bisa mencapai 100 km dari desa. Akan tetapi, belum sempat Boruto menjawab pertanyaan Shikamaru, ternyata Mitsuki mampu mengejar Boruto melalui ular yang disembunyikan di balik pakaian Boruto. Pertarungan sengit pun akan terjadi di cerita selanjutnya antar rekan tim 7 ini, dan cerita pun berakhir.